Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Para mustami'in sekalian, di sini saya Kang Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Wanantara. Cuma sekarang berdomisili di Buntet Pesantren Kulon. Para mustami'in sekalian, pada sekarang ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Dua Cahaya. Para mustami'in sekalian, namun mohon maaf, saya yang kemarin sudah menyampaikan ceramah, ada yang terlewat, tertinggal sedikit ada. Jadi mohon maaf, akan saya ulas sedikit. Di antaranya saya waktu menerangkan zakatul fitrah, zakat fitrah, yaitu ada yang terlewat sedikit, yaitu di situ sebenarnya ada yang muncul pertanyaan. Pertanyaan itu demikian pertanyaannya. Pak Ustadz, sebenarnya yang untuk zakat fitrah itu berasnya yang bagaimana? Apa yang harus yang bagus, apa yang sedang, apa boleh yang jelek? Nah, itu muncul pertanyaan itu, saya tidak disampaikan, terlewat, terselip. Nah, makanya ini saya sampaikan jawabannya, yaitu Anda kesehariannya makannya, belinya makannya itu masaknya beras yang bagaimana? Kalau kesehariannya itu pakai berasnya yang bagus, yang mahal, ya itulah yang harus, yang untuk fitrahnya yang itu. Kalau kesehariannya yang sedang, ya yang sedang boleh. Nah, kalau kesehariannya itu makannya beras yang jelek, yang raskin pun boleh. Tapi apa bisanya saya sampaikan begini? 10 tahun yang lalu pernah terjadi. Orang menerima raskin, lalu si beras raskin itu dijual, lalu dibelikan beras yang bagus, lalu untuk makannya yaitu beras yang bagus. Terus waktunya fitrah dapat beras raskin, yang dipraktekannya yaitu yang untuk fitrahnya beras raskin. Nah, itu salah. Makanya penting ini saya sampaikan, Bu, jangan sampai kejadian begitu. Jadi kalau bukan ukuran kaya atau miskinnya nih, tapi ukurannya kesehariannya yang dimakan beras yang bagaimana. Nah, itulah. Kalau kesehariannya yang bagus, ya yang bagus. Nah, ini karena itu kebalik, atau si istilah bahasa Cirebonnya itu bulit. Kesehariannya beras yang bagus, tapi waktunya fitrah, beras raskin dipakai fitrah. Ya tapi istilah bahasa Cirebonnya itu bulit. Nah, itulah makanya perlu saya sampaikan. Nah, satu lagi, waktu saya menyampaikan yang berjudul itu puasa di luar Ramadan, ada yang terselip satu. Ya, mohon maaf, ada yang terselip, makanya saya sampaikan. Itu ada yang belum terucap, yaitu puasa lidaf'il bala. Puasa lidaf'il bala itu adanya yang jelas setiap tahun itu ada, itu istilah bahasa Cirebonnya itu Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu hari Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, itu namanya Rebo Wekasan, Rebo terakhir di bulan Safar.
Nah itu sebaiknya yaitu berpuasa, niat puasa lidafil bala, itu saya terselip tidak terucapkan. Satu lagi, ada yang terselip waktu saya menyampaikan kesamaan dan perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ada sedikit yang terselip. Jadi kalau Idul Fitri itu pagi-pagi dari subuh sampai sebelum berangkat sholat Idul Fitri itu diniatin tidak berpuasa walaupun minum sedikit aja, nyelbuk sedikit aja, itu sambil niat tidak berpuasa. Itu kalau Idul Fitri. Jadi diniatin bahwa niat saya tidak berpuasa lalu minum sedikit aja, itu sudah. Ya, tidak harus sampai makan sampai kenyang, pokoknya dibatalin istilahnya niat tidak berpuasa. Itu saya terselip, terlewat, tidak terucap. Nah kalau di Idul Adha-nya yaitu beda perbedaannya dari subuh sampai sholat Idul Adha sampai pulang, datang dari sholat Idul Adha baru makan atau minum atau ya tidak berpuasa. Jadi dari pagi subuh sampai itunya niatnya tuh kayak orang berpuasa, niatnya bahasa kunonya tuh makar. Jadi sementara itu ya kayak orang berpuasa gitu. Jadi puasa sampai sholat Idul Adha pulang lalu udah makan. Itu terselip saya tidak disampaikan. Nah itulah diantaranya. Mohon maaf. Nah ini yang akan saya sampaikan yang berjudul Dua Cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'taita ummata Muhammadun nuraini kaida ya'udu. Sebentar. Ini kena itu. Bentar ya. Inni a'taitu ummata Muhammadan nuraini kaila yadurruhum zulmani. Faqala Musa wal huwa nuraini ya Rabbi manurani ya Rabbi. Faqala Allah Ta'ala nuru Ramadan wa nurul Quran. Faqala Musa wa ma zulmani ya Rabbi. Faqala Allah Ta'ala zulmatul qabri wa zulmatu yaumal qiyamah. Yang artinya, kata Allah, sesungguhnya aku telah memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya agar mereka tidak ditimpa oleh dua kegelapan. Nabi Musa bertanya, apakah dua cahaya itu ya Rabbi? Allah menjawab, yaitu dua cahaya, yaitu bulan, dua cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Nabi Musa pun bertanya lagi, apakah dua kegelapan itu ya Rabbi? Allah menjawab, kegelapan di dalam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Nah, para mustamiin sekalian, jadi yang dimaksudkan dua cahaya yaitu di sini cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Nah, yang namanya cahaya itu kan menerangi. Nah, ini supaya lebih jelas akan saya beri contoh dengan contoh yang gampang saja, yaitu kita mempunyai lampu senter. Lampu senter orang dulu baterai. Nah, lampu senter itu ada yang isi batunya itu 3, batu baterainya itu 3, ada yang 2, ada yang 4, macam-macam. Nah, di situ baterai itu bisa menyinari kegelapan malam. Nah, lalu diisi baterai itu lalu ada kontaknya. Di tengah-tengahnya, atasnya ada kontaknya, dipencet, didorong ke depan, itu bersinar. Nah, kalau ditarik ke belakang itu gelap, tidak bersinar, tidak menyenter, gitu, tidak keluar sinar.
Nah itu, terus ada pencetnya itu. Nah itu suatu contoh kita punya Ramadan supaya bisa menyinari alam kubur dan alam yaumil kiamah, kegelapan alam kubur dan kegelapan yaumil kiamah. Itu Ramadannya diisi dengan baterai-baterai, yaitu dengan baterainya itu Ramadan isi dengan puasa, dengan tadarus Al-Quran, dengan sodako, dengan apa saja yang sunnah, dengan zakatul fitri, dengan tarawih, apa saja di apa yang sunnah dikerjakan. Nah itulah berarti kita diisi. Kalau cuma punya Ramadan saja tidak mengamalkan apa-apa, ya bagaimana akan bisa menyinarinya? Karena tidak diisi dengan baterai. Nah begitu juga ada kontaknya di situ, kontak ke depan itu menyinar, kontak ke belakang itu mati. Nah itu niatnya. Nah, kita bisa mengamalkan apa yang sunnah itu, yang bagus-bagus, semua diamalkan sebisanya, semaksimal mungkin. Lalu niatnya itu pencet didorong ke depan, yaitu niat dengan ikhlas, atau boleh niat dengan karena pamrih pahala, keutamaan, itu boleh. Kalau ke belakang ya niatnya yang jelek, umpamanya ria atau apa, itu yang niatnya yang tidak bagus dan jelek, ke belakang ya tidak bersinar. Itulah makanya saya ambil contohnya ke lampu senter. Begitu juga Al-Quran bisa menyinari alam kubur dan yaumil kiamah, kegelapan alam kubur dan kegelapan yaumil kiamah. Ya begitu. Jadi Al-Quran tidak cuma sekedar punya, tapi ya supaya bisa menyinari, ya dipelajari, ya dibaca, ya dideras, dibaca sebisanya. Kan tidak percuma orang bisa baca Quran asal benar tajwidnya, huruf-hurufnya, pokoknya benar, walaupun tidak ngerti terjemahnya, itu tidak percuma, tidak. Karena ada sekelompok Islam yang mengatakan bahwa tidak mengerti uraiannya atau tidak ngerti terjemahannya, katanya itu dianggapnya percuma. Tidak, saya jawab tidak percuma, karena itu ibadah, dan itu Al-Quran itu dibaca saja itu sudah mendapat pahala besar dan termasuk ibadah, dan nanti bisa menyinari kegelapan alam kubur dan kegelapan yaumil kiamah. Itulah diantaranya sebagian daripada penjelasan saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan al-hadis al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin wa hifdzil lisan wa mut'imil ji'an was-shaimina fi syahri Ramadan talil Quran, yang artinya surga itu merindukan 4 golongan manusia. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Satu orang yang mampu menjaga lisan. Kedua, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Ketiga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Keempat, orang yang ahli Quran. Nah, inilah yang dirindukan surga. Jadi surga itu menginginkan yang ditempati oleh orang-orang yang amalan tadi, yaitu diantaranya kalau untuk orang yang berpuasa ada namanya surga royan atau pintu royan. Nah, jadi menjaga lisan, kadang kita sulit sekali menjaga lisan. Bagaimana sih? Ya kalau menjaga lisan beda dengan menjaga yang lain-lainnya. Apa tidak cukup dengan gini rumahnya? Bukan. Tapi kita dengan mengamalkan apa-apa bacaan-bacaan, umpamanya memperbanyak sholawat memperbanyak wirid itu bisa mengurangi pembicaraan yang kotor, yang jelek, yang porno, itu bisa mengurangi. Itu termasuk bisa menjaga lisan. Jadi
Jadi ya menjaganya dengan cara bacaan-bacaan apa yang berpahala. Contohnya ya sholawat, wirid, ya zikiran, apa saja itu termasuk orang yang menjaga lisan, caranya ya begitu. Yang kedua yaitu orang yang mau memberi makan kepada orang yang lapar. Nah ini makanya pada berbondong-bondong mengadakan buka bersama, buka bersama, buka bersama, karena ini memberi buka orang yang lapar. Tapi sebenarnya bukan itu saja memberikan orang makan yang lapar itu. Jadi di mana-mana ada orang fakir yang sedang kekurangannya apa, kebutuhannya apa, itu diberi. Nah itu termasuk ini dia orang yang dirindukan surga. Jadi bukan sekedar buka bersama, buka bersama juga bagus, berpahala. Tapi ada yang yang perlu lagi, yaitu di luar Ramadan juga ya bisa orang yang sedang, orang miskin yang apa yang sedang dibutuhkan, apa yang sedang diperlukan, apakah ya dia perlu biaya pendidikan anak, atau biaya untuk perbaikan rumah, atau untuk pengobatan. Nah itu untuk orang miskin. Nah ini ke situ larinya. Berarti orang yang dirindukan oleh surga, orang yang mau memberikan makan kepada orang yang lapar tuh bukan sekedar lapar orang berpuasa saja, tapi orang miskin yang sedang membutuhkan apa saja ya kebutuhannya, lalu kita bantu. Itulah nanti kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Para muslimin sekalian, yang ketiga yang berpuasa di bulan Ramadan, iya dirindukan oleh surga. Tapi sebenarnya yang sangat dirindukan oleh surga itu di sini tulisannya yaitu yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi sebenarnya pengen kita dirindukan oleh surga, iya puasanya ada tambahan-tambahannya lah. Di luar Ramadan ada puasa sunnah-sunnah. Apakah sunnah tiap bulan, apakah sunnah Senin Kamis, apakah sunnah Saum Daud, puasa sunnah-sunnahnya diamalkan, nanti kita termasuk tergolong orang yang dirindukan oleh surga. Jangan dianggap cukup bulan Ramadan saja, tapi di bulan lain-lain pun saya harapkan, saya menghimbau ada puasa-puasa sunnah-sunnah yang perlu diamalkan, yang perlu dikerjakan. Yang keempat yaitu orang yang ahli Quran, artinya ringkesnya ahli menderas Al-Quran lah. Ahli menderas Al-Quran itu bagaimana? Jadi ya setiap harinya ya membaca Al-Quran, buka Al-Quran, lalu baca. Lalu kalau sudah bisa baca, lalu baru memperhatikan isinya, baru amalkannya apa. Karena Al-Quran itu ya banyak sekali keutamaannya, banyak sekali faedahnya. Jadi orang yang ahli menderas Al-Quran yaitu orang yang dirindukan oleh surga. Itu diantaranya. Lalu hadis lagi yaitu khamsatu asya'a tukhbitu sawmi ay tubtilu sawabahu al-kadibu wal ghibah wan namimatu wal yamin wal khumusu wan nadhara bisyahwat. 5 perkara yang menghapuskan puasa, yaitu artinya menghapuskan pahalanya puasa. Nauzubillah min dzalik. Apa diantaranya? Yaitu dusta atau berbohong. Yang kedua, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain atau aib seseorang. Yang keempat, adu domba. Yang ketiga, adu domba. Yang keempat, sumpah palsu. Yang kelima, melihat dengan syahwat. Nah, dusta, berbohong itu sudah terbiasa sekali orang-orang yang istilahnya, orang yang banyak temannya, orang yang bergaul itu ada sering sekali dusta, bohong itu. Nah, itu diantaranya
ya supaya kita tidak mudah dusta, tidak mudah bohong, ya mulutnya dialihkan dengan bacaan-bacaan yang sunnah-sunnah yang bagus-bagus juga, seperti baca sholawat, baca pikiran, baca tasbih, baca Al-Quran, diantaranya supaya kita tidak gampang mengeluarkan kata-kata dusta, kata-kata bohong. Yang kedua, membicarakan aib seseorang, artinya kejelekannya orang lain, aib itu, yang istilah bahasa Cirebonnya itu rerasan. Nah, biasanya ini yang banyak sekali terjadi oleh kaum perempuan. Nah, kaum perempuan bagaimana jadi Pak Ustadz saya supaya bisa terhindar dari itu, dari mengomelin orang, dari ngomongin orang itu. Biasanya kalau nyampe ke pasar dengan teman-teman atau si belanja di warung dengan teman-teman, ngobrol lalu membicarakan aib seseorang, orang lain, itu biasanya begitu. Ya kita tinggal dikurangi ke pasarnya, dikurangi ke warungnya, bagaimana? Sekarang ada online, tinggal tukang sayurnya suruh datang sini bisa. Lalu kita bisa belanja tidak melalui warung lagi, tidak melalui pasar lagi, bisa sekarang untuk menghindari aib atau menghindari membicarakan orang lain. Adu domba, begitu juga adu domba. Adu domba itu bermuka dua yang kesini ngomongin si A, kesana ngomongin si B, ke si A ngomongin si B, ke si B ngomongin si A, itu adu domba. Dan sumpah palsu. Ya, sumpah palsu ini biasanya yang biasa dipakai oleh orang pedagang. Sumpah lu ini belinya aja segini, padahal. Nah itu jangan, itu bisa membatalkan pahalanya puasa. Yang kelima, yaitu melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat. Orang pahamnya melihat dengan syahwat itu melihat kita laki-laki melihat perempuan cantik lewat, lalu kita melotot melihat dengan syahwat. Itu yang kita lihat syahwat. Itukah yang dimaksudkan melihat dengan syahwat? Iya sih iya, tapi saya di sini akan saya sampaikan bukan sekedar itu, tapi melihat dengan syahwat bukan di perempuan saja, di HP buka lalu sering melihat yang porno itu di dalam HP. Nah itu pun sama, namanya itu melihat dengan syahwat, dan itu membatalkan puasa, dan itu sangat berbahaya dan berdosa. Nah banyak orang yang mengira bahwa yang namanya berdosa itu yang merugikan orang lain saja, karena itu kan melihat di HP merasa tidak merugikan siapa-siapa, ya tapi tetap berdosa dan membatalkan pahalanya puasa. Dan bahayanya yaitu ada efek-efeknya. Nah merasanya kalau yang berdosa itu yang keluar mengunjungi tempatnya itu, yang istilah jajan itu dianggapnya yang berdosa itu. Bahkan ada juga yang merasa itu pun tidak berdosa. Yang merasa berdosa itu yang istri orang lain lalu diperkosa, itu yang merasa berdosanya itu. Ya semuanya itu berdosa. Nah semuanya ada efeknya. Ini yang banyak yang tidak ngerti efeknya, yaitu yang melihat gambar-gambar porno yang di HP. Di HP yang gambar-gambar perempuan telanjang, yang bukan telanjang, yang malah bersetubuh lagi itu. Dilihat itu bukan sekedar membatalkan pahalanya puasa, ia membatalkan pahalanya puasa, ia juga berdosa, dan juga ada efek bahayanya. Apa diantaranya efeknya? Akhirnya dia akan malas beribadah, malas amalan-amalan sunnah-sunnah. Bukan sekedar itu, banyak yang terjadi kecanduan di HP yang porno-porno itu bisa menimbulkan malas, tidak mau nikah. Anggapnya sudah puas dari itu saja, sudah tidak ingin nikah. Ini banyak yang terjadi loh. Ini bahaya efeknya porno-porno yang gambar-gambar porno yang ada di HP itu. Nah, tidak bisa meninggalkannya. Jadi saya berpesan, apabila
ada yang mendengarkan ceramah saya ini lalu kebetulan punya teman yang kecanduan tentang porno-porno yang ada di HP, didekatin lalu diajak mendengarkan ceramah ini, lalu diajak supaya menyingkirkan itu, supaya bisa melupakan itu, yaitu dengan memperbanyak puasa sunnah, dengan memperbanyak wirid, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Nanti kan bisa, bukan harus wah HP-nya dibuang, tidak nggak usah pegang HP kalau gitu. Ya kalau bisa begitu baik, tapi kan mana mungkin bisa. Ya emang ada yang bisa. Terus terang saya sendiri tidak megang HP udah lama. Nah ini untuk mengurangi kemaksiatan. Tapi kan ini suatu hal yang berat, yang jarang yang bisa. Jadi diusahakan kalau ada teman yang kecanduan porno-porno yang ada di HP itu, cobalah diajak mendengarkan ceramah saya, lalu diajak puasa-puasa sunnah, diajak amalan-amalan sunnah, diajak apa saja yang baik-baik, itu nanti bisa akan mengurangi dan bisa sampai melupakan itulah diantaranya ceramah saya yang sangat singkat, sangat sederhana ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali yang kebetulan mendengarkan ceramah saya ini lalu ada yang ingin tergugah ingin mengamalkannya, yaitu berarti imannya sedang naik. Tapi kalau yang cuek-cuek saja, itu berarti imannya sedang menurun. Demikianlah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.